Hai, gue Jason dari Two Reviews. Hari ini kita punya final kita, Final Audio E500. Ini final terakhir dari Final E series yang kita bakal review. Kita belum ada dapat megang Final Series E4000 dan E5000. Jadi setelah ini kita bakal balik lagi ke review IM yang lain selain seri final. IM ini IM 400 ribuan yang dijual oleh Final Audio, seri paling murahnya saat ini, dan di market sebagai IM yang game untuk gaming, tepatnya VR gaming ya. Dan menurut gue ini IM yang memang lumayan cocok untuk VR gaming dan cocok juga untuk koploan. Oke, disclaimer dulu sebelum kita mulai review ini. Jadi IM ini, si Final Audio 500 ini, Brian dapat second hand. Dia beli dari sebuah toko di Tokopedia. Kita nggak terafiliasi dengan brand ataupun toko tersebut. Dan review ini sepenuhnya opini gue aja. Oke, jadi gue mau kasih singkatnya dulu. Si Final Audio 500 ini IM yang suaranya cenderung warm, mids dan treble-nya kagak ada emphasis sama sekali, lumayan rata gitu ya, nggak ada aneh-aneh. Bassnya yang lumayan banyak naiknya, terutama bass dan sub bassnya. Dan karena hal ini menurut gue, dan ditambah lagi dengan soundstage dan imaging yang lumayan bagus, cocok banget lah untuk dipakai untuk gaming VR dan koploan. Oke, jadi kita mulai masuk suaranya lebih detail. Kita ngomongin bassnya dulu. Jadi bassnya si Final Audio 500 ini menurut gua agak pelan. Sub bass dan mid bassnya lumayan pelan. Kuantitasnya lumayan banyak, lumayan gede bassnya. Sub bassnya ya slamnya berasa banget lah di E500 ini. Gue juga cukup kaget walaupun AM-nya kecil gini, tapi sub bassnya lumayan nendang. Masuk mid bass hal yang sama juga. Mid bassnya punch-nya lumayan berasa. Kalau suka dengerin EDM, suka dengerin dangdut koplo gitu ya, cocok banget lah si E500 ini lah, nendang pokoknya. Tapi memang speednya biasa aja, malah agak pelan untuk dynamic driver kalau gue bilang. Jadi kalau misalkan lu suka dengerin lagu yang lumayan cepat macam metal, mungkin agak ketinggalan. Apalagi kalau macam Dragon Force gitu ya, jangan harap bisa pakai E500 ini. Pasti lumayan ketinggalan bassnya. Dan karena kuantitas bassnya tuh lumayan banyak dan agak pelan, ini bassnya tuh agak ngebleed juga ke mid range. Jadi mid range-nya ini juga lumayan berbody, cuman jadinya warm juga. Sekarang kita ngomongin mid range-nya. Si mid range-nya ini rasanya jadi lumayan tebel gitu ya. Vokal cowok bener-bener berasa beratnya. Vokal perempuan juga oke aja, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada peak di upper mid ataupun di lower treble. Jadi ini lumayan aman gue bilang tuningan mid range nya. Jadi kalau lu suka suara yang lumayan tebal gitu ya di mid range nya, ini mungkin lumayan cocok. Detail di mid range nya juga oke. Not the best pastinya. Lu kalau bandingin dengan S1000 pun, detail di E500 ini agak lebih dikit lah dibanding dia lah. Nggak terlalu banyak, dikit banget. Jadi kalau nggak terlalu perhatiin juga, bukan problem besar lah. Saya perasa instrumen masih lumayan terdengar dengan jelas di E500 ini, jadi not a big deal lah buat gue. Sekarang kita ngomongin treble. Treble E500 ini sama kayak mid range-nya, nggak ada banyak hal yang aneh. Extension-nya oke aja. Not the best tentunya extensionnya, speednya juga biasa aja banget. Kalau lu denger Dragon Force sekali lagi pasti ketinggalan. Tapi symbol crash segala macam nggak ada splashiness yang gimana banget, oke aja. Cuman memang suaranya agak tumpul. Suaranya si E500 ini treble-nya tuh lumayan aman kalau gue bilang. Malah bisa dibilang agak terlalu aman kadang. Jadi kalau lu suka dengerin suara tajam gitu ya, suara tss, apalagi si bulan segala macam, kalau lu suka itu, ini jauh-jauh lah dari E500 lah. Ini tuningnya benar-benar aman sekali. Gue pribadi nggak masalah dengan hal tersebut karena gue sendiri lebih demen tuning yang lebih aman, treble-nya lebih turun dikit, gue no problem dibanding treble yang terlalu banyak yang malah bikin kuping sakit bagi gue. Tapi bagi lu mungkin itu jadi masalah. Jadi kalau lu suka treble yang lumayan tajam, yang uh, lebih aktif, lebih seru gitu ya, mungkin kurang cocok. Ya,
sekarang kita mau ngomongin salah satu hal yang mereka market untuk E500 ini, yaitu adalah soundstage dan imagingnya, karena mereka jual ini sebagai IM gaming dan untuk nonton atau dengerin audio binaural ya. Jadi kalau misalkan ini adalah kepala gua, soundstage-nya si E500 ini tuh kira-kira pas lah di dalam kepala gua. Enggak pas di luar, agak masuk dalam dikit. Center image di E500 ini tuh kira-kira kayak di sekitar sini lah di kepala gua. Suaranya kadang ke kiri kanan tuh bisa lebih luas dari kepala gua, kadang banget. Tapi ke depan belakang masih dalam kepala gua. Untuk dengerin macam binaural audio segala macam, gua rasa ini lumayan berasa luasnya. Imagingnya juga lumayan dapat, imagingnya lumayan akurat, gue bilang 45 derajatan, not the best tentunya, tapi menurut gue itu jauh lebih dari cukup. Dan untuk gaming gue rasa juga oke aja. Gue bukan pemain FPS profesional, jadi gue gak bisa komentar banyak. Cuman gue rasa untuk dapetin arah kasarnya gitu dari mana gitu ya, depan kanan, depan kiri, apa segala macam, itu lumayan dapet lah di E500 ini. Untuk imaging atas bawah, itu yang gue kurang dapet di E500 ini. Jadi gue kurang masuk gitu ya, mereka bilang ini cocok untuk binaural audio. Cuman ya setidaknya untuk flat plane, untuk 360 nya aja itu udah lumayan dapet lah di E500 ini lah. Dan by the way, gue udah sebut binaural audio berapa kali. Mungkin ada beberapa dari kalian yang kurang tahu binaural audio itu apa. Itu kayak macam biasanya yang ASMR gitu, yang biasanya mereka ada recording yang kalau lu dengerin pakai headphone ataupun earphone, kedengarannya tuh kayak lu denger pakai kuping sendiri. Dia tuh kayak kayak apa ya? Paling gampangnya kayak 7.1-nya bioskop gitulah, cuman untuk kuping lu aja. Karena mereka bisa menghasilkan suara macam itu karena mereka pasang 2 mikrofon di kiri kanan dengan sebuah jarak di mana kira-kira itu bakal ukuran kepala lu, dan mereka pasang semacam emulator kuping gitu ya. Jadi mereka print ataupun cetak kuping lu, terus lu jadinya kalau suara direkam dengan kedua mikrofon tersebut dan digabungin jadi kiri kanan dan di playback, kedengarannya kayak lu dengerin dengan kuping lu sendiri gitu. Dan hasilnya adalah dia bisa mengemulasi ya lu kalau mendengar suara pakai kuping lu kayak apa gitu loh. Jadi kalau misalkan ada suara dari depan kanan apa segala macam, mirip banget lah kayak kita denger di dunia nyata. Oke, sekarang kita bakal ngomongin build quality. Ini sektor mungkin paling mengecewakan untuk kebanyakan orang. Apalagi di price range ini ya, 300-400 ribu. Kita udah lumayan dimanjain sama macam Blon, KZ, TRN, yang di harga segini udah bisa kasih kita metal shell, udah bisa kasih kabel detachable, kabel yang segala macam braid, apa yang copper lah, gold lah, silver lah, apalah segala macam. Sedangkan kalau lu lihat E500 ini, hal terbaik lu bisa ngomongin ini kayak sekilas kelihatannya kayak ayam dari counter HP gitu ya kelihatannya. Kayak ini bener-bener gak ada istimewa sama sekali. Dan kabelnya pun gue rasa ini mirip banget sama kabel S1000. Malah gue cukup yakin ini sebenarnya kabel sama persis dengan S1000. Tapi kualitas kabelnya lumayan. Gue gak terlalu banyak masalah dengan kabel ini. Thin slidernya juga lumayan oke. Jadi ya desktop di mana yang kita mau, nggak bergerak macam-macam. Kabelnya juga cukup supel, nggak terlalu keras. Jadi kalau lu pakai earphone ini, mikrofonik dari gerakan kabel sendiri nggak terlalu banyak. Apalagi kalau lu pakai over ear itu hampir nggak ada sama sekali. Dan lu pakai chin slidernya juga, jadi hampir nggak ada sama sekali. Untuk masalah build shellnya plastik gitu ya. Plastiknya lumayan bagus sih, jadi ini nggak berasa kayak plastik murahan gimana lah. Kalau lu pegang di dunia nyata nih, rasanya plastiknya lumayan kuat, lumayan solid lah. Cuma memang kalau lu bilang ke orang ini ayam harganya 400 ribu, kemungkinan besar mereka nggak bakal percaya.
karena ini benar-benar kelihatan kayak IM counter HP. Apalagi ini versi standarnya yang cuman hitam doang. Kok S1000 masih mending, S1000 yang limited edition setidaknya ada warna-warni dikit. Ini benar-benar hitam doang kelihatannya. Ya, dan sekali lagi gue sebut lagi, ini si E500 ini IM yang full isolation. Jadi dia kagak ada vent apa-apa segala macam. Ini semuanya ini ya, fully isolated, no vent at all. Jadi kalau lu pakai IM ini lumayan kedap suaranya, isolation lumayan bagus. Kalau lu pakai jalan-jalan publik di luar gitu ya, untuk ngeblok suara orang, lumayan bagus lah pakai E500 lah. Selain itu, gue nggak bisa ngomongin packaging sama aksesorisnya karena kita beli unit ini unit only, jadi kita nggak dapet. Tapi di packagingnya mestinya lu dapat 4 pasang ear tips Final E yang sebenarnya lumayan mahal per pasang ear tipsnya. Jadi lu dapat 4 pasang untuk 400.000, menurut gue itu udah value yang lumayan bagus. Dan ear tipsnya tuh mirip kayak Sony Hybrid, cuman lebih tebal dikit. Ini ear tips yang gue pakai nih file Sony punya. Karakteristik suaranya lumayan mirip sama Sony, cuman gue lebih demen Sony aja, makanya di sini gue lagi pasang Sony punya. Selain itu lu gak dapet apa-apa lagi. Kotak IM-nya pun di E500 pun lumayan berbeda dengan seri E1000, E2000, 3000. Di seri E1000 sampai E3000 lu dapat kotak yang lumayan panjang, lonjong, ada gambar IM-nya. Di seri E500 cuma dapat kotak putih kecil dan udah itu doang, gak ada gambar apa-apa. Jadi benar-benar kelihatan kayak IM counter HP. Selain itu, gue paling bisa kasih comparison sedikit dengan Tint T2 gitu ya. Tint T2 menurut gue soundstage-nya berasanya lebih luas dikit, suaranya juga overall lebih airy Tint T2, speed dan detail juga lebih bagus Tint T2. Cuman memang bass lumayan tipis Tint T2, cuma benar seadanya doang. Jadi kalau lu pengen Tint T2, lu dari Tint T2 lu pengen bass yang nonjok gitu, lu pengen benar-benar kebalikannya Tint T2, mungkin lu bisa lebih ke E500. Detail memang bakal lebih sedikit, tapi mestinya bagi gue nggak terlalu banyak perbedaan detailnya. Bagi gue pribadi itu bukan masalah. Build quality pun setidaknya sejauh ini E500 rasanya sih lebih kuat dibanding Tint T2 karena Tint T2 detachable. Tetapi dalam kasus gue Tint T2 ada kadang gue udah punya 3 unit Tint T2, salah satu unitnya konektor MMCX-nya justru bermasalah, lost connection gitu ya. Jadi kalau digerakin dikit jadi nggak bunyi. E500 sejauh ini karena dia fixed cable bukan detachable segala macam, gue tidak mengalami hal yang sama. Gue nggak tahu gimana seberapa tangguhnya dia dalam berapa bulan ke depan, cuman ya setidaknya so far no problem lah. Selain itu gue bisa kasih comparison juga dengan E1000. Si E500 ini tuh lebih banyak kuantitas bassnya apalagi subbassnya dibanding S1000. S1000 subbassnya benar-benar seadanya. E500 ini jauh lebih banyak subbassnya, mid bassnya juga jauh lebih nonjok E500. Detail di mid range dan di treble menang dikit sih S1000. Dan soundstage dan imaging gue rasa kurang lebih sebenarnya sama lah dengan S1000. Build-nya beda tipis dengan S1000. Gue kebetulan punya S1000 di sini. Si S1000 ini shell-nya kelihatannya lebih kotak dikit dibanding E500. E500 tuh lebih bulat dikit sini. Mungkin kelihatan di kameranya kalau gue deketin. Nah, ini S100 nih ini S1000 lebih rata ya pantatnya. Ini E500 ada bulatnya dikit. Tapi selain itu kabelnya kurang lebih sama persis. Dan dulunya full isolating shell-nya plastik. Jadi kalau misalkan lu nyari IM yang cocok buat gaming dan cocok buat koploan, dan lu pengen dari merek yang lumayan
terkenal, ini kebetulan ayam merek Jepang gitu ya. Dan setidaknya dari pengalaman gue lumayan konsisten dalam masalah QC segala macam, kecuali kasus S1000 kita yang lu bisa tonton di review kita yang sebelumnya soal S1000. E500 ini ayam yang kalau misalkan gue lagi bodo amat, gue lagi mau asal ngerjain apa segala macam dan gue pengen cuma dengerin ya suara ayam yang lumayan basic tanpa perlu mikirin detail apa segala macam, dan gue nggak perlu takut punya kabel yang cakep-cakep amat, gue cuma mau asal colok kuping gue doang. E500 tuh sejauh ini termasuk pilihan gue. Dan itu gue rasa cukup memberi bayangan, terutama kalau gue punya segala macam ayam lain yang sebenarnya bisa gue pakai kalau gue mau. Tapi E500 tetaplah menjadi ayam yang sekali-sekali pun gue masih bisa pakai gitu ya. Semacam guilty pleasure gitulah E500 ini loh. Gue rasa itu aja untuk review ini. Subscribe kalau mau konten lebih banyak kayak gini. Like kalau kalian like video ini. Komen pendapat kalian soal si E500 ini ataupun soal review ini. Kita butuh banget feedback untuk kita berkembang ke depannya. Dan ya, itu aja dari gue. Thank you.